Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham ASII. Hari ini tanggal 10 Januari untuk saham ASII masih ditutup minus ya, walaupun candlenya hijau karena di awal market tadi open gap bawah. Opennya di level ini 5.500, sempat turun ke 5.450 tapi habis itu naik lagi. Untuk ASINya sendiri hari ini paling banyak keluar di saham ASII, jadi untuk besok perlu hati-hati mungkin ya. Coba kalau kita cek lebih detail lagi, ini hari ini tanggal 10 Januari secara keseluruhan didistribusi oleh BKAK ya, dan BKAK yang keluar itu versi asing, BKAK, CC, KZ versi asing net sell, dan yang masuk untuk ASINya ZP, TP, cuman nggak sebanyak asing keluar sih. Jadi untuk ASINya net sell, untuk lokalnya sendiri net buy ya, lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya ada, tapi ini yang distribusi 48,9 M yaitu LG versi lokal. Untuk besok kalau lihat transaksinya hari ini kayaknya masih ada kemungkinan, bisa jadi masih ada kemungkinan sideways sih, cuman karena ini hitungannya udah di area support ya, jadi mungkin buat teman-teman yang mau entry kalau tujuannya untuk invest dan mau mulai nyicil, sebenarnya sih ya menarik sih ya, apalagi tahun 2023 kemarin hitungannya performa ASI cukup bagus ya. Kemungkinan tahun ini kalaupun bagi dividen ya bisa jadi lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin ya. Jadi semoga aja itu bisa jadi sentimen positif. Next untuk saham ASI bisa rebound naik ya. Buat patokan support kuatnya masih di level 5.400. Selama masih bisa bertahan di atas itu mudah-mudahan masih cukup aman ya. Dan untuk resistennya ada di 5.775. Oke, itu untuk saham ASII. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TLKM yang harganya naik ya. Hari ini aslinya juga masuk di saham Telkom, tadi kalau nggak salah masuk berapa. TLKM hari ini tanggal 10 Januari aslinya net bell 51,5 M. Kalau kita perhatikan tadi sempat mencoba breakout, cuman masih belum berhasil ya. Kelasnya pas di area 44.000, tadi sempat mencoba breakout cuman turun lagi. Untuk besok ya semoga aja masih bisa langsung hijau sih. Kalau bisa naik untuk target price-nya ke 4.180, ini resisten selanjutnya ya untuk saham Telkom. Kalau bisa naik, kalau lihat secara histori juga di sini ada gap down yang cukup lebar ya. Jadi kalau menutup gap kemungkinan akan ke 4.180. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi kemarin ketika berada di area support, nah taking profitnya di area sini kalau mau TP ya. Kalau tetap masih mau hold dan berharap Telkom bisa naik lagi ya, lihat aja nanti laporan kuartal 4 gimana dan apakah ada sentimen yang cukup bagus atau enggak. Kalau enggak ada sentimen negatif ya mudah-mudahan bisa naik ya, semoga aja seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksinya lebih detail lagi, untuk saham Telkom hari ini tanggal 10 Januari secara keseluruhan ada AK versi asing yang net buy cukup banyak 72,4 M. Selain AK ada BB versi asing net buy 16 M ya, dan yang keluar untuk aslinya BK, ZD, YU, KC, cuman nggak sebanyak AK masuk sih. Jadi untuk Telkom hari ini ada yang akumulasi yaitu broker asing, dan untuk lokalnya sendiri net sell lebih banyak yang keluar YPOD, tapi yang masuk ada juga ini DXZP. Jadi untuk Telkom hari ini ada akumulasi sih. Semoga aja untuk besok masih bisa langsung dibuka hijau ya. Kalau bisa hijau dan bertahan di atas 4.000 ya, maka target price-nya di sini 4.180. Mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita cek saham Goto yang harganya malah turun 1 poin ya, masih bergerak sideways untuk beberapa hari terakhir ini untuk saham Goto. Kalau kita cek lebih detail lagi, hari ini tanggal 10 Januari untuk aslinya sendiri net sell 4,4 M ya keluar, dan kalau kita perhatikan sepi sih untuk Goto hari ini, nilai transaksinya di bawah 100 M. Untuk sahamnya sepi, kemungkinan untuk besok kalau masih sepi harganya di situ-situ aja. Kalau kita cek lebih detail lagi, hari ini tanggal 10 Januari ya,
Secara keseluruhan ada CP yang distribusi 20,9 M. Kalau kita lihat sekilas sih ada yang distribusi hari ini di saham Gotoh, dan untuk besok ya 87. Kalau mau entry agak nanggung ya, mending deket-deket 84, 83 lah. Kalau bisa turun lagi ke area supportnya ini harusnya resikonya nggak terlalu gede. Tapi kalau di 87 kan apa ya, agak ya sebenarnya agak nanggung ya. Tapi kembali disclaimer sih, untuk besok mungkin bisa jadi masih sideways kalau masih sepi ya. Kalau naik ya resistennya di 97, tapi kalau masih sepi ya harganya ya seperti beberapa hari terakhir ini volatilitasnya kurang tinggi ya, kurang volatile. Untuk besok kalau tujuannya untuk trading ya bisa dipertimbangkan buat cari saham yang lebih volatile lagi, atau kalau tujuannya untuk invest pun di saham Gotoh untuk swing agak telat sedikit ya, mungkin kalau bisa di bawah 85 itu baru mulai bisa dipertimbangkan buat masuk ya kalau tujuannya untuk swing. Tapi ya tetap sabar, kalau masih sepi sih harganya kayak ya seperti ini ya, nggak terlalu banyak pergerakan. Mungkin nanti next kalau ada sentimen yang bagus untuk saham Gotoh ya bisa jadi naik lagi nguji 96-an. Oke, itu untuk saham Gotoh. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham EMTK yang hari ini kalau nggak salah naik tadi ya. Naik 3,60% ke level ini 575. Tadi sempat mencoba breakout cuman masih belum berhasil. Untuk areanya berarti supportnya ya masih di sini sih, cukup jauh. Jadi kalau mau entry untuk besok ya perhatikan level ini 580 ya, 580, 575 itu area resistennya, bisa breakout dan bertahan di atas. Itu target press pertamanya ke nguji 600 dulu, breakout di atas 600, nguji 630 ya. Ini TP1, TP2, kalau ini TP3 mungkin buat teman-teman yang biasanya trading ya di saham MTEK. Tapi kalau mau invest sih sebenarnya masih cukup aman ya, harusnya di level harga saat ini. Kalaupun turun semoga aja koreksinya nggak dalam-dalam banget, apalagi kalau lihat secara valuasi EMTK menarik loh untuk perusahaan yang ya walaupun masih rugi ya, kadang rugi tapi hampir nggak punya hutang. Ini untuk saham MTEK dan PBV-nya satu kali kah? Satu kali, di bawah satu pernah sih kalau nggak salah, kapan ya, mungkin waktu itu ya ketika koreksi itu 0,9 berapa saya kok lupa. Jadi sebenarnya kalau mau masuk untuk swing, misal next pendapatan MTEK itu bagus ya, kemungkinan bisa rebound naik ya, selama nggak ada sentimen negatif aja ini untuk saham EMTK. Tapi untuk besok sih kalau menurut saya, oh iya, transaksi hari ini belum dicek ya. Coba kita cek dulu untuk transaksi EMTK hari ini tanggal 10 Januari. Secara keseluruhan sih sebenarnya masih nggak terlalu ramai-ramai banget ya. Cuman ada yang akumulasi ini AK net B1M lebih, AK yang masuk versi asing ya. Jadi untuk asingnya net B di saham MTEK. Netpay 2,8 M yaitu KZ, AK, CC, BK, YU, XA, YP versi asing ini masuk. Jadi untuk asingnya Netpay, untuk lokalnya sendiri net sell, harga sahamnya naik. Kalau besok asingnya masih masuk sih semoga aja bisa nguji 600 ya, breakout di atas itu nguji 630, mungkin seperti itu untuk saham MTEK. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MTEL Mitratel hari ini naik lumayan tinggi ya, setelah waktu itu mantul di area 665, hari ini naik dan plus di harga 700. Untuk besok mungkin perhatikan aja ini 705, apakah bisa breakout dan bertahan di atas itu atau enggak. Kalau konfirmasi breakout di atas itu maka target price-nya ke 730. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya MTEL hari ini asingnya keluar 1,9 ya, MTEL.
selama CC nggak distribusi banyak ya aman ya, ini malahan CC masuk lagi ya. Jadi kalau kita ikuti dari awal IPO, underwater-nya juga salah satunya CC, dan ini cenderung akumulasi terus sih di saham MTEL. Jadi mudah-mudahan aman sih. Ketika turun lagi sampai ke level di bawah 700 sebenarnya itu malah kesempatan ya kalau mau entry. Walaupun trennya itu kurang menarik untuk saham MTEL ya, seperti ini aja naik turun ya, enggak, itu pun juga bisa dikatakan agak lelet ya, naiknya nggak seberapa, turunnya juga kadang langsung cukup dalam ya. Ini waktu itu naiknya lama banget, sekali turun dari 14 ke 21 berapa hari itu langsung turun cukup dalam ya. Jadi ya kalau untuk invest menarik sih untuk saham MTEL, kemungkinan aman, mudah-mudahan aman ya kalau untuk invest. Untuk fundamentalnya juga dibandingkan kedua kompetitornya, dibandingkan kompetitornya hitungannya menarik ini untuk saham MTEL. Walaupun mungkin yang masih jadi PR ya ini ya, ROE-nya masih cukup kecil dibandingkan kompetitornya, tapi hitungannya nggak punya hutangnya paling kecil sih dibandingkan tower tebik ya. Jadi untuk saham MTEL mudah-mudahan ya aman sih kalau mau invest di sini. Tiap tahun juga bagi dividen, dan kalau kita perhatikan untuk DPR-nya cukup gede ya, 93%. Dividen payout rasionya cukup gede. Oke, mungkin seperti itu sih. Jadi tiap tahun ada potensi capital gain masihan, dan juga dividen kemungkinan rutin sih. Semoga aja seperti itu selama masih profit ya. Oke, itu untuk saham MTEL. Untuk target price-nya misal besok bisa break di atas 705 ya, 735. Untuk selanjutnya kita akan cek saham SMDR. SMDR hari ini naik 2,99% ke level 344. Coba kalau kita ukur pakai ini, SMDR ya. Kita cek aja untuk transaksinya hari ini gimana. SMDR hari ini tanggal 10 Januari nggak terlalu rame sih, sepi. SMDR ini akhir-akhir apa ya? Ya beberapa waktu terakhir ini cenderung nggak terlalu menarik sih kalau kita perhatikan ya. Untuk nilai transaksinya juga kecil, mungkin ya emang cukup banyak ya retail yang punya saham ini apalagi XCDX XLEP ini nambah muatan lagi untuk hari ini. Dan kalau lihat transaksi hari ini mungkin untuk besok kalaupun naik ya, itu target price-nya di 358 ya, tapi kalau turun ya supportnya ada di 328 ya, ini sih 320-an. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham SMDR. Kalau untuk trading, kalau menurut saya sih kurang menarik ya, walaupun mungkin secara valuasinya emang nggak mahal-mahal banget ya untuk SMDR ini, tapi performa tahun 2023 kurang bagus. Nah, karena untuk PBV-nya 0,7, valuasinya sebenarnya nggak terlalu mahal dengan ROE 17%. Kalau kita lihat ROE sama dividen aja sebenarnya menarik ya. Tapi ya lihat juga ini hutangnya juga masih lumayan 100% lebih, dan untuk saham SMDR ini kurang bagus ya tahun kemarin untuk performanya. Jadi mungkin untuk beberapa hari ke depan itu masih cenderung sideways sih untuk trennya seperti itu. Oke, itu untuk saham SMDR ya. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang harganya juga cenderung di situ-situ aja.
konsolidasi ya di range antara supportnya 2380 dan resistennya ada di 2500. Kalau kita cek untuk transaksinya, Adaro hari ini tanggal 10 asingnya masuk lumayan loh, ini 21,4 M. Kalau kita lihat bandingkan dengan nilai transaksinya 56, net B 21,4, untuk asingnya lumayan banyak ya, hampir tengahnya. Adaro, kalau kita cek lebih detail lagi, hari ini tanggal 10 hitungannya sih yang masuk itu didominasi oleh broker-broker asing, dan yang keluar itu didominasi oleh broker-broker lokal ya. Jadi lokalnya jualan di tampung asing. Mudah-mudahan sih untuk beberapa hari ke depan ada kemungkinan breakout ya di atas 2500 dan ngejar 2600-an lagi, tapi pastikan dulu breakout di atas 2500. Kalau menurut saya sih untuk skenario-nya akan sideways dulu, nanti kalau ada sentimen bagus selama asingnya nggak keluar ya, itu kemungkinan akan sideways dulu. Kemudian kalau bisa breakout di atas 2500 baru ngejar 2600. Jadi kalau mau entry saat ini, kalau mau pasang antisipasi ya bisa di bawah 2380 ke bawah ya, bisa disesuaikan aja kalau mau antisipasi. Tapi kalau tetap masih mau hold ya sebenarnya ya disclaimer ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas yang harganya nggak kemana-mana, udah cukup lama ya. Harganya cenderung di atas sini-sini aja. Kemarin sempat sebenarnya berhasil breakout ya, tapi malah turun lagi ini, dan masih konsisten di bawah 1145. Soalnya untuk Pegas itu aslinya keluar terus ya, dan hari ini masuk ini 7,3 M, semoga aja pertanda bagus. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham Pegas hari ini tanggal 10 Januari secara keseluruhan sih yang masuk asing, yang keluar lokal ini tumben. Biasanya asing yang keluar, lokal yang masuk. Semoga saja dia pertanda bagus ya, dan perhatikan saja level ini untuk besok. Tadi sempat mencoba breakout lagi cuman gagal. Kalau menurut saya sih kayaknya ada kemungkinan sideways ya. Kalau nggak sideways bisa breakout di atas 1145, mudah-mudahan bisa naik lagi lebih tinggi dan ngejar 1200. Ini resisten selanjutnya untuk saham Pegas, misal bisa breakout di atas dan bertahan di atas 1145. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Pegas ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.